Apa? Pacar online saya ternyata adalah pria tua berusia 70-an tahun. Saya Aceng, kamu King Cheng Xiangwan. Katanya pacaran online berisiko. Tapi risikonya terlalu besar, ya? Halo, Pak Direktur. Pak Direktur sudah ketemu. Kakek berhenti berobat. Keluar dari rumah sakit untuk ketemu pacar online. Kacau. Cewek matre sekarang buat nikah sama orang kaya. Emang gak pilih-pilih cara. Gue pengen lihat cewek mana yang berani banget. Berani nipu perasaan kakek gue. Pak Direktur, yang mau ketemu sama kakek adalah pacar online Lolo. Kakek, lihat tuh, Anda udah tua banget masih ikut-ikutan pacaran online Anda. Ini namanya nipu perasaan. Nona, jangan marah dong. Meski kakek udah tua, tapi gua punya duit. Lo cuma perlu ikut gue. Sebulan 1 juta. Gimana? Gue pacaran online, gue yang buta, kena tipu sama Anda di online karakter palsu yang nyentuh. Bukan buat duit, lihat Anda udah tua, omongan kasar, gue gak bakal bilang. Dah? Cucu gua itu seleranya. Emang bagus. Cewek ini gak matre. Gue suka. Nona dengerin penjelasan gue. Sebenarnya gue bukan Aceng. Tua penipu, jangan lo makin keterlaluan, bahkan kalau kasih gue 50 juta juga gue gak peduli. Baru buka mulut, langsung 50 juta. Gimana? Kerjaan bener aja. Nggak dapet, malah pakai cara yang kampungan. Loh, Nafsu makanmu besar juga ya? Mau makan kakek dan cucunya sekaligus? cucu, ya? Kalau kamu nggak ada kerjaan, bawa kakekmu periksa otak yang benar. Keluarga kayak kalian cuma bisa cari perhatian di internet. Di dunia nyata, nggak ada satupun cewek yang mau lirik. Kamu? Gawat, kebablasan. Kakek, kamu di mana? Kenapa ganggu cewek ini? Gawat, cepat pergi, cepat. Tuan, bukannya mau jelasin ke Tuan muda? Kalau begini terus, hubungan mereka pasti bubar. Gak boleh bilang. Kamu tahu karakter anak ini. Kalau dia tahu gue yang bubarin pacaran online-nya, gue pasti gak bisa keluar rumah lagi. Ini, Tenang. Gue ada cara buat ngebenerin. Xiao Li, ada orang namanya Ji11. Rekrut dia ke perusahaan kita. Kamu diam-diam bantuin gue urus sesuatu. Keluarga ini semuanya gila. Seumur hidup, jangan sampai gue ketemu mereka lagi. Halo. Nona Ji, ya? Iya, Selamat, kamu sudah lolos seleksi grup FU. Sore ini bisa datang untuk wawancara. beneran? Terima kasih. Sayang, lagi ngapain? Kenapa seharian nggak respon? Kakek sudah pulang? Sudah. Tapi perintah tegas dari kakek. Kalau mau dia pulang dan diobati dengan patuh, dari para pelamar hari ini, kamu harus terima seseorang bernama Ji11. Dia biasanya nggak nepotisme. Hari ini kenapa ya? Nanti cewek ini gua yang wawancarain langsung. Siap? Tua-tua keladi. Kalau ganggu gue lagi, gue laporkan polisi. Hari ini sudah gue jelasin dengan jelas. Gue nggak suka sama bapak. Jangan ganggu gue lagi. Sayang, kamu kenapa? Apa gue salah ngapain? Aku cuma menamparnya sekali, sampai-sampai harus dikejar sampai ke sini. Halo, Sayang, akunku diretas pagi ini. Aku tidak sengaja mengabaikanmu. diretas? Kan sudah kubilang, seleraku nggak mungkin seburuk itu. Gimana mungkin aku pacaran lama-lama sama pria tua yang keluarganya semua gila? Apa? Halo,
Halo, Presiden Direktur, sinyal di lift agak buruk. Siapa sih cewek yang bernama King Cheng Xiangwan ini? Bisa membuatmu mengejarnya di internet selama lebih dari setahun? Pak? Pak, Anda baik-baik saja? Pak? 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 Anda sudah sadar. Biaya pengobatannya? Gadis kecil yang mengantarmu ke sini sudah membayarnya untukmu. Ini catatan yang dia tinggalkan untukmu. Ini kontak saya. Kalau ada kesulitan di kemudian hari, bicaralah denganku. Jangan berpikir untuk bunuh diri lagi. Dasar bodoh. Waktu itu aku sedang dikejar-kejar. Setelah berteman di WeChat, kami jadi akrab, lalu mulai pacaran online. Sekarang, dialah satu-satunya orang yang ingin kumiliki. Tak disangka, di dunia maya bisa melatih seorang presiden direktur yang dingin dan tegas di dunia nyata menjadi anjing penurut. Wanita ini luar biasa sekali. Halo, saya juga datang untuk wawancara. Ini CV saya. Di mana saya bisa mendaftar? Ji-wan-wan. Tidak perlu mendaftar. Kamu dan kalian semua tidak memenuhi syarat penerimaan. Bisa pulang saja. Bukan, saya ini belum diwawancara sama sekali. Kok bisa dibilang tidak memenuhi syarat? Kami sedang merekrut sekretaris untuk CEO, bukan mencari pacar. Lihat kalian semua berdandan menor-menor. Sekilas saja sudah kelihatan pikiran kalian cuma ingin menggoda CEO Fu. Bagaimana bisa bekerja dengan baik? Perusahaan Bapak, Ibu suka menilai orang dari penampilannya. Bapak, Ibu sendiri yang berdandan paling seperti burung merak. Apakah Bapak, Ibu juga bermaksud pada CEO Fu? Kamu tahu saya siapa? Berani-beraninya mengolok-olok saya. Satpam, keluarkan dia dari sini. Ribut-ribut, apakah kalian semua ingin dipecat? Asisten Shu, ini dia Ji-wan-wan itu yang membuat keributan di sini. Saya baru saja akan mengusirnya. Kamu Ji-wan-wan? CEO ada di ruang wawancara. Kamu yang pertama diwawancara. Ikut saya. Shu, asisten Shu, Cheo hari ini kok mau wawancara sendiri? Urusan CEO perlu dilaporkan kepadamu. Wanita ini sebenarnya main apa sih sampai-sampai CEO mau wawancara sendiri? Halo, Cheo. Kok kamu? Ya ampun, asal saja memukul orang gila ternyata dia adalah bos saya di masa depan. Pantas saja orang tua yang biasanya tidak memihak hari ini, luar biasa mau memberi keringanan untukku. Ternyata semua ini sudah kamu rancang ya. Aku sarankan kamu fokus pada hal-hal yang benar. Orang tua memang mudah ditipu, tapi beraninya kamu menipu keluarga Fu. Akibatnya, tidak akan sanggup kamu tanggung. Presiden Direktur. Pagi tadi itu salah paham, aku benar-benar bukan orang seperti itu. Bukan orang seperti apa? Ternyata seleramu memang besar. Mau melahap kakek dan cucu sekaligus. Ini juga sebuah kecelakaan. Percaya tidak percaya? Presiden Direktur. Pergi. Berapa lama lagi kamu mau menindihku? Orang sepertimu yang baru menipu seorang orang tua, langsung merasa bisa lolos dengan mudah. Aku paling benci. Grup Fu tidak akan merekrutmu. Juga tidak mengizinkan perusahaan lain merekrut orang sepertimu yang moralnya busuk. Kamu sekaya ini, kenapa tidak mengeluarkan uang untuk mengobati penyakit tuli kamu ini? Sudah kukatakan berkali-kali, ini salah paham. Kamu tetap tidak mau dengar. Baiklah, memang aku menipu kakekmu. Terus mau apa? Sekarang kakekmu hanya mau aku. Nanti kalau kakekmu sudah menikah denganku, aku tunggu kamu menyeduhkan teh untukku. Cucu yang manis. Sungguh menyebalkan. Seluruh keluarga ini sakit.
Pergilah berobat. Blokir dia di seluruh industri untukku. Presiden Direktur, kalau orang tua itu tahu kamu memblokir Nonaji, pasti akan ribut lagi. Bagaimana kalau begini? Rekrut dia sebagai sekretaris pribadimu, siaga 24 jam. Dengan begitu bisa dihindari dia kontak lagi dengan orang tua itu. Kamu ternyata memang mengincar Pak Fu. Belum mulai kerja saja sudah tidak sabar begini. Di ruang wawancara langsung merangkul. Tapi kamu tidak tahu kan, Presiden Direktur paling benci cara-cara seperti ini. Semakin kamu menggoda, semakin dia jengkel. Tidak tahu malu. Hai. Sebagai sesama orang yang patah hati, aku sarankan kalian lupakan saja perasaan pada Presiden Direktur kalian. Dia baru saja bilang langsung padaku, dia suka laki-laki. Ji-wan-wan. Sial, Sekarang kamu pasti mati. aku cuma merasa suasana sekarang terlalu membosankan, cuma bercanda aja. Kamu diterima. Mulai kerja sekarang juga. Bersiaplah untuk 24 jam. Persiapan siaga. Aku tidak salah dengar, kan? Iya. Sayang, kok kamu nggak peduli lagi sama aku? Sayang, aku kasih tahu ya, hari ini aku ketemu cewek, galak banget, seram banget. Bahkan tidak sepertimu, 1/10 lembutnya. Buatan tangan murni ala Amerika tanpa aditif. Sebelum wawancara, aku sudah meneliti Anda. Banyak penelitian. Ternyata bukan seorang, tidak berguna sama sekali, cuma tampang doang. Sayang, Sekretaris, selama jam kerja, tidak boleh sembarangan main ponsel. Dan kamu baru saja bergabung. Juga tidak ada informasi kerja yang perlu dibalaskan. Maaf, bos. Saya nanti tidak akan mengulanginya lagi. Ji-wan-wan, pergi ke tempat Bapak Wan, ambil dokumen yang dibutuhkan direktur. Nanti rapat akan digunakan. Baik. Bapak Wan, yang baru datang itu sekretaris direktur, tapi itu tipe favoritmu. Perusahaan kedatangan wanita cantik. Kamu selalu menyuruhku mengusir mereka. Aku bantu kamu. Ada apa untungnya? Masalah kamu menyalahgunakan uang perusahaan. Aku bisa bantu menutupinya. Baik, setuju. Ji-wan-wan, kali ini, kamu tamat. Bapak Wan. Bapak Wan. Ternyata memang aku suka tipe seperti itu. Ini kan perusahaan. Kamu mau apa? Justru di perusahaan lebih seru. Ji-wan-wan siang bolong menggoda atasan. Sekarang coba lihat, bagaimana kamu bisa betah di perusahaan? Aku dengar teriakan tadi, pintunya juga nggak bisa dibuka. Aku khawatir Pak Wan kenapa-napa. Aku panik, jadi kupanggil semua orang. Buka pintunya. Sekretaris Ji, kamu ngapain di sini? Pasti lagi ngelakuin hal yang enggak benar. Minggir sana. Aku sarankan kamu jangan masuk. Minggir. Pak Wan. Pak Wan. Direktur Fu. Sekretaris kamu ini, cuman satu kalimatku nggak cocok sama dia. Langsung mukul. Aku kan masih seorang manajer. Kali ini kamu harus bela aku. Wajahmu nggak mau lagi. Bisa disumbangkan. Yang jelas kamu yang melecehkan aku duluan. Kayaknya masih kurang pukulan buat kamu. Aku gebukin kamu sampai mati. Gebuk kamu. Direktur Fu, lihat. Dihajar. Direktur Fu,
Direktur Fu, tolong aku. Presiden Direktur. Lihat, di depan kita aja dia berani main tangan, benar-benar nggak tahu aturan. Dia yang berniat jahat padaku. Masih bohong lagi, wajar kena gebuk. Ji-Wan. Potong gaji bulan ini 20%. Segera minta maaf pada Pak Wan. Aku minta maaf. Tapi kan dia yang... Gak mau ya keluar. Aku salah, maaf. Nggak lihat diri sendiri seberat apa? Berani-beraninya melawan Pak Wan. Presiden Direktur. Pak Wan memang suka melecehkan karyawan wanita. Anda benar-benar salah sangka pada Nona Ji. Aku tahu. Tapi sekarang lagi penyelidikan kasus penggelapan dana oleh Wan Ning. Ini saat-saat kritis. Jangan sampai dia curiga. Wanita itu sangat cinta uang. Kasih aku WeChat-nya. Aku kasih dia uang sebagai ganti rugi. Ini, WeChat-nya. WeChat ini. Foto profil apa ini sih? Tidak ada apa-apanya dibandingkan foto profil, sayangku. Kenapa sih sayangku sehari nggak hubungi aku? Presdir, apa Bapak tidak berniat untuk mengajak Nona Xiangwan bertemu? Masa Bapak mau pacaran online seumur hidup begini? Memang sudah waktunya ketemu. Halo, sayang. Aku kasih tahu ya, bos kita hari ini benar-benar bukan manusia. Xiangwan. Salah sambung. Ji-Wan. Kamu manggil siapa sayang? Sudah aku bilang, saat kerja, simpan dulu sifat genitmu itu. Dan juga, menghina bos di belakang, potong gaji. Waduh, lupa ganti ke akun pribadi. Fu Yuancheng ini, kok bisa pakai foto profil yang sama dengan Aceng? Bos, ada apa-apa? Itu. Kamu kan perempuan. Kalau mau mengajak teman kenalan online perempuan ketemu, sebaiknya kasih kado. Apa yang bagus? Presdir juga pacaran online? Yang tidak perlu kamu tanyakan. Jangan banyak tanya. Sekarang juga kamu belikan aku sebuah kado dan antar ke sini. Sekarang sudah malam jam 10. Sekarang sudah malam jam 10, Presdir. Mau aku beli di mana? Kalau gitu besok, Siapa sih orangnya yang buta, sialan banget sampai pacaran online sama kamu? Pacaran online? Aceng. Aceng. Maaf ya, hari ini sibuk banget, sampai lupa balas. sayang, ayo, kita ketemu. Aku benar-benar takut kalau sekali tidak bisa menghubungimu, lalu selamanya kehilanganmu. Baik. Acengku jauh lebih baik daripada si Raja Setan itu. Perhatian dan lembut lagi. Lokasi ini kok kayaknya familiar banget ya? Alamatnya sama. Kok bisa kebetulan banget? Jangan-jangan bos adalah teman pacaran onlineku? Sayang. Tidak mungkin. Orang seperti dia, gunung es yang kejam itu, mana mungkin bisa memanggil dua kata itu? Tidak mungkin. Pak Direktur, hadiah yang Anda minta. Kata penjualnya, wanita yang menerimanya pasti akan menangis. Ji-Wan. Selera kamu payah sekali. Mana berani jadi sekretaris? Kamu. Nanti jangan sampai dilihat oleh Aceng sifat kasar kamu ini. Ji-Wan, tahan. Kalau Pak Direktur tidak suka, aku akan beli lagi. Sudah terlambat. Dia sudah hampir sampai. Aku sudah pesan di restoran Teluk, meja nomor 6. Kenapa? Sekretaris Ji, kamu sudah membelikan hadiah untukku. Masih harus kutunggu makan?
Tidak usah, tidak usah, tidak usah. Lalu ngapain kamu masih di sini? Pak Direktur, kebetulan sekali, temanku juga janji makan denganku di sini. Juga di restoran ini, meja nomor 6. Pak Fu, bukannya sudah disepakati untuk mengosongkan tempat ini? Sekretaris Ji, kamu duduk di sini ngapain? Teman saya juga pesan tempat ini. Kenapa saya tidak boleh duduk? Kamu bercanda apa? Meja nomor 6 adalah tempat terbaik. Tentu saja untuk Pak Fu. Jangan bilang meja 6, malam ini seluruh restoran sudah dipesan oleh Pak Fu, jangan bikin rusuh. Cepat keluar. Sayang, kamu sudah hampir sampai? Sengaja disiapkan untukmu. Sudah lama menunggu untuk bertemu kamu. Apa istimewanya sih? Ini kan Fu Yuancheng yang suruh saya beli? Jangan-jangan. Dengar penjelasanku. Aku bukan Aceng. Itu cucuku. Fu Yuancheng si bajingan ini, kenapa sama dengan Aceng pakai foto profil yang sama? Tempat duduk ini kenapa terlihat sangat familiar? Alamat yang sama. Kok bisa kebetulan banget? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kekasih online saya selama setahun, yang begitu lembut dan perhatian, kekasih online saya mana mungkin adalah si Raja Setan ini. Halo? Halo, Aceng. Kamu di mana? Kamu coba lambaikan tangan. Sayang, kamu sudah sampai? Aku keluar menjemputmu. Tidak. Kamu jangan keluar, kamu lambaikan tangan saja. Siapa yang ngerti? Saya pacaran online, ternyata pacaran online dengan bos saya sendiri. Aduh, jangan-jangan benar-benar dia ya? Ternyata orang yang mau ditemui direktur utama adalah dia. Sudah kuduga. Masa sih di dunia ini ada kebetulan yang seperti ini? Dr. Zhang, kenapa kamu di sini? Pak Fu, cepat ikut aku. Aku baru dapat kabar dari rumah sakit, penyakit lama kakek Fu kambuh. Sekarang sedang di rumah sakit, sedang dalam perawatan intensif. Apa? Sayang, maaf, aku ada urusan mendesak hari ini. Kita ketemu lain kali saja. Oh, baiklah. Tidak apa-apa. Kamu urus dulu. Ternyata cuma kebetulan. Bikin deg-degan. Kan sudah kukatakan. Cheng yang lembut dan perhatian ini, mana mungkin adalah si gunung es pemarah yang kejam ini. Pak Fu, tenang saja. Kakek sudah melewati masa kritis. Sebentar lagi akan sadar. Yuan Cheng. Kakek. Tuan, sangat merindukan Tuan muda. Hal pertama yang dilakukan setelah sadar adalah memanggilmu. Ji Wan di perusahaan baik-baik saja. Kamu tidak mengganggunya kan? Baru saja nyaris meninggal, kenapa masih memikirkan wanita ini? Dia adalah calon menantu keluarga Fu kita. Dia? Jangan harap. Kakek sudah sangat terpikat oleh wanita itu, bahkan ingin menikahinya. Direktur, apa rencanamu? Usir dia keluar dari Provinsi Jiang, jangan sampai kembali lagi. Usir dia keluar dari Provinsi Jiang, jangan biarkan dia kembali lagi. Sial, menantu perempuanku akan hilang. Tidak boleh, aku harus diam-diam. Pergi ke perusahaan. Jangan Bapak, kalau hal ini, Direktur Fu mengetahuinya, pasti akan marah besar. Tidak bisa. Apakah kemarahannya lebih penting? Atau menantu perempuanku yang lebih penting? Aku harus pulang sebentar. Tidak,
Kalau Bapak pergi begitu saja, belum lagi di rumah sakit di mana-mana, ada mata-mata Direktur Fu, Bapak tidak bisa keluar, bahkan jika berhasil keluar, baru sampai di perusahaan, akan langsung diketahui oleh Direktur Fu. Masuk. Halo, Bapak Fu. Saya di sini untuk membersihkan. Ada ide. Pak Wan, ini. Tidak bisa, saya harus tetap di perusahaan. Cari orang untuk menjaga. Kalau ada masalah, kita semua tidak akan bisa menanggungnya. Halo, Lina. Ini pertama kalinya sejak saya bergabung. Bapak Fu, pertama kali datang ke perusahaan. Harus memberinya kesan yang baik. Asalkan Bapak Fu menyetujui saya. Masih khawatir di masa depan. Tidak bisa masuk keluarga Fu? Lift ini khusus untuk orang-orang penting. Kamu siapa? Pergi sana. Bapak tua, apa Bapak baik-baik saja? Ternyata penyamaranku cukup berhasil ya. Menantu perempuanku ini ternyata tidak mengenaliku. Kakek, kita tidak usah berdebat dengannya. Ayo naik lift ini. Ayo. Yang ini juga tidak boleh. Kenapa? Lift ini juga kamu khususkan untuk orang penting ya? Kamu baru datang ke perusahaan? Masih belum tahu peraturan perusahaan kan? Semua petugas kebersihan harus naik tangga. Masa aku tidak tahu kapan perusahaan menetapkan peraturan seperti ini? Baru saja aku buat. Ini kan gedung perkantoran mewah. Yang datang sini semua orang elit. Dia cuma petugas kebersihan kotor. Bau apek. Kalau dia naik lift ini, orang lain mau naik bagaimana? Dia sudah sepuh, cuaca panas begini, kau suruh dia naik tangga? Kalau dia tidak mau, banyak yang mau. Kamu. Jangan sampai ribut besar. Kalau sampai cucuku tahu, bisa repot. Nona, tidak apa-apa. Aku naik tangga saja, anggap olahraga. Baiklah, kakek, aku temani kakek. Cucu memang berbakati. Baju ini kelihatannya mahal. Cucu, Kamu kerja apa? Aku dipanggil cucuku, katanya, mencarikan aku pekerjaan sebagai penjaga. kakek. Kakek, akhirnya kakek datang. Sudah lama aku menunggu kakek. Kamu, Aku dikirim khusus oleh cucu kakek untuk menjemput kakek. oh begitu. Halo, Direktur? Bodoh, kamu tahu tidak orang yang kau halangi itu siapa? Mulai hari ini, kamu dipecat. Ini, cucuku Qiangzi hebat sekali ya. Dengar-dengar dia punya pacar, tapi tidak menyangka pacarnya adalah eksekutif di perusahaan besar ini. Kedepannya, di perusahaan ini, aku bisa berjalan seenaknya dong. Kakek silakan masuk. Iya, Kakek lift ini sudah dikosongkan khusus untuk Anda. Nona, terima kasih ya. Saya. Terima kasih atas pengakuan kakek. Bapak Fu sangat puas dengan saya. Sepertinya menikahi direktur ada harapan. Kakek lift sudah sampai, ayo kita pergi. Baik, baik, baik. Halo, Direktur. Halo, Direktur. Di sini semuanya. Halo, Direktur. Nona, perusahaan kalian, gadis-gadis ini, Halo, Direktur. cantik-cantik ya. Lagi pula mewakili citra perusahaan kakek silakan masuk. Saya sengaja untuk Anda menyiapkan teh Longjing. Di sini. Kakek-kakek, Anda baik-baik saja? Saya akan ambilkan air untuk Anda. Baik. Cucu saya punya selera sangat bagus. Kakek ini khusus saya siapkan lebih awal untuk Anda. Teh Longjing berkualitas terbaik yang sudah disiapkan. Ini saya ambil pribadi untuk menghormati Anda. Baik, baik, baik. Kakek ini bukan pekerjaan yang seharusnya Anda lakukan. Tapi saya datang ke sini tidak melakukan apa-apa.
Kalau dilihat direktur, tidak baik kan? Selama ini, dengar Bapak Fu sangat memperhatikan detail. Bagaimana saya bisa lupa hal ini? Tidak punya perasaan ya? Cepat datang sini, bersihkan ini. Kamu menyuruh-nyuruh aku ya? Memang kenapa? Di sini selain kamu ada petugas kebersihan lain? Ternyata wanita ini benar-benar mengira aku petugas kebersihan pakai identitas ini untuk menyelidiki perusahaan cucuku. Bagus. Kamu juga sekretaris Ji, ikut juga ke sini bersih-bersih. Sekretaris hanya melayani direktur utama. Kamu siapa sih? Berani menyuruh dia bekerja? Sebentar lagi direktur utama akan ke sini menemui tamu lingkungan yang bersih memastikan direktur utama senang. Menurutmu apakah ini termasuk dalam tugas sekretarisnya? Kamu. Kakek, usia Anda sudah sepuh. Perusahaan ini besar, sendirian, badan tidak akan kuat. Kebetulan aku bisa bantu. Baik. Aku tahu kamu baik hati. Kang. Maaf ya kaki terpeleset. Kurasa kamu sengaja. Aku memang sengaja, kamu bisa apa? Kamu suka pura-pura. Maka aku akan membuatmu puas berpura-pura. Bersihkan dengan sungguh-sungguh dan baik-baik. Menantu itu. Mereka sudah bekerja semua? Kalau aku ngapain? Perusahaan kalian? Jangan-jangan mau memecat aku? Kakek adalah pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Siapa yang berani memecat kakek? Pemegang saham itu apa sih? Halo, rapat apa? Aku lagi temani tamu penting di sini. Menantu itu. Kamu sibuk dulu saja. Aku sendiri kebetulan di perusahaan jalan-jalan sebentar. Baiklah, kakek ada keperluan apa? Bilang saja sama aku. Di perusahaan ini, kakek yang paling berkuasa. Tidak perlu menganggap orang-orang yang tidak jelas itu penting. Cucuku memang hebat. Bisa menjinakkan wanita yang begitu kuat. Bahkan membuatku merasakan di perusahaan rasanya jadi raja kecil. Kamu ngapain? Cuma sentuh sedikit, kok bersikap sok suci apa? Lihat tadi wanita itu enggak? Menantuku. Kalau kamu buat aku senang, aku suruh dia kasih kamu promosi. Gimana? Kalau kamu nggak mau, aku panggil orang buat usir kamu. Tanganmu jaga, sopan santun. Saudara, aku tahu. Ini kan cemburu-cemburu yang terang-terangan. Aku paham. Beberapa pria memang harus digantung di dinding baru bisa tenang. Ada juga pria yang demi pasangannya setia dan menjaga diri. Misalnya, presiden perusahaan kalian. Aku juga dengar dia itu teladan moral pria. Dia masih punya moral? Menurutku dia kurang ajar. Cucu dan menantuku ini jalan cintanya masih panjang dan berat. Ada apa? Apa yang terjadi? Ada orang mesum di toilet. Mesum? Siapa? Beneran? Perusahaan. Tidak ada hal seperti ini. Pernah terjadi. Apa situasinya? Aku baru saja ke toilet. Aku menunduk dan melihat, menemukan ada orang di bawah, memotretku, Direktur Lina. Dia pasti sudah memotret, kamu harus membantuku. Cari orang itu. Kalau begitu, apakah kamu melihat dengan jelas siapa itu? Aku terlalu takut. Tidak berani keluar. Tapi saat aku menunduk, melihat tangannya, itu laki-laki, penuh kerutan, pasti seorang pria tua. Itu dia. Kamu, orang tua ini, terlihat jujur dan tegas. Ternyata, melakukan hal seperti ini. Kalian ngomong apa sih? Kamu,
Orang tua brengsek, hari pertama kerja. Berani begitu lancang, panggil orang, tangkap dia. Lepaskan aku. Bukan aku yang melakukannya. Semena-mena. Benar-benar semena-mena. Apa kamu tidak salah? Dia selalu bersamaku. Tidak mungkin dia. Apakah dia? Cek saja, pasti tahu. Kamu. Ini. Sekarang kamu bisa. Lepaskan aku, dong. Kamu, orang tua brengsek. Dihapus dengan cepat juga ya. Kira dengan begitu aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Pak Fu, mari saya bersulang untuk Anda. Saya juga. Direktur, buruk sekali. Baru dapat kabar, kakek Fu lagi, kabur, diam-diam. Konyol, baru sembuh. Dia pergi kemana lagi? Ke grup Fu, baru lihat rekaman CCTV, ketemu orang perusahaan, mengira kakek itu preman. Sekarang sedang menghadapinya. Di grup Fu saya, siapa yang berani? Berani mengganggu kakek saya? Sekarang segera siapkan mobil, pulang. Baik. Pak Fu. Orang tua brengsek ini, ikat dia. Serahkan ke polisi. Kamu. Kamu tidak punya bukti. Atas dasar apa menangkap orang? Lagi pula, perusahaan tidak hanya dia satu-satunya orang tua, Mas. Dia juga, loh, juga punya kecurigaan melakukan kejahatan. Tidak, bukan saya. Ji-Wan-Wan, kamu tahu siapa dia? Tukang bersih-bersih brengsek ini. Pantaskah dibandingkan dengan dia? Dia mau wanita seperti apa? Tidak ada. Sampai melakukan hal seperti kotor dan hina. Sudah dilakukan atau belum? Coba lihat ponselmu, bukankah jadi tahu? Jangan-jangan benar. Kakek Fu yang melakukannya, ya? Tidak boleh. Hal hari ini. Bagaimanapun juga, harus cari kambing hitam. Ji-Wan-Wan, kamu berani sekali. Di dalam ponsel kakek, semuanya rahasia bisnis. Kamu mengajukan permintaan seperti ini, apa maksudmu? Kamu berani memukul menantu perempuan saya? Kamu benar-benar mengira saya tukang bersih-bersih? Ternyata, mereka berdua sudah saling kenal ya. Kenapa aku tidak pernah dengar? Sekretaris Ji sudah menikah. Cucu menantu? Apa? Kakek, ngomong apa sih? Jangan pura-pura. Ternyata kalian berdua satu keluarga ya? Sekarang jadi masuk akal kan? Yang tua memotret diam-diam, yang muda menutupi saling jadi saksi. Kamu tidak punya bukti itu fitnah. Di depan toilet bukan ada CCTV? Cek CCTV-nya, bukankah kebenaran akan terungkap? Cucu menantu, tolong aku. Kakek, benar-benar kamu. Kenapa kamu? Aku sebentar tidak waras. Aku tidak berani lagi. Tolong selamatkan aku. Kakek tenang saja, ada aku di sini. Yang memotret diam-diam. Hanya bisa dia. Kenapa tidak berani? CCTV itu hanya yang level manajer ke atas yang bisa mengakses. Para bos di perusahaan ini ada yang dinas keluar, ada yang ada acara, semua tidak ada di kantor. Kalau begitu aku laporkan ke polisi. Polisi pasti punya hak untuk mengakseskan. Ji-Wan-Wan dengan heboh-heboh memanggil polisi buat apa? Kamu sampai begitu tidak sabar ingin merusak nama baik perusahaan? Kamu bilang tadi yang level manajer ke atas bisa mengakses CCTV. Kalau pemegang saham terbesar di perusahaan, Tentu saja bisa. maka aku, sebagai pemegang saham terbesar dari grup Fu, memerintahkan kamu keluarkan rekaman CCTV. Grup Fu pemegang saham terbesarnya bukan Bapak Fu. Ya. Iya, maksudnya dia itu Bapak Fu. Bangsa tua kau. Mau mati? Kamu cuma tukang bersih-bersih? Berani-beraninya menyamar sebagai Bapak Fu dari grup Fu. Kemarilah, hajar dia baik-baik, biar dia tahu betapa hebatnya grup Fu. Lina, jangan keterlaluan. Direktur Lina, bapak tua ini sudah sepuh. Kalau sampai terjadi sesuatu, Cuma tukang bersih-bersih. Sekalipun terjadi sesuatu, bisa apa dia terhadapku? Hajar saja, aku yang tanggung. Kalian berani menganiaya orang tua? Kalian masih pantas disebut manusia? Kalau begitu, hajar yang muda dulu, lalu yang tua. Biar mereka tahu akibatnya berkomplot. Kamu. Kurang ajar. Sungguh kurang ajar. Kesini. Bawa ke sini. Fu Yuan Cheng. Dasar anak kurang ajar. Aku kasih waktu 1 menit, langsung muncul di hadapanku.
Mereka berani-beraninya menyentuh kakekku. Dasar tua bangka. Mata ini jadi sakit melihatmu. Kamu cuma tukang bersih-bersih? Pikir begini bisa mengulur waktu? Ku beritahu. Mimpi. Apa maksudmu? Hajar sampai mati. Kamu. Aku lihat siapa yang berani. Resdir. Saya. Resdir. Mereka berdua ini berani berkomplot. Menyembunyikan kamera di kantor untuk memotret rekan kerja perempuan. Lalu menyalahkan kakek Fu. Saya sedang membantu Bapak memberi pelajaran pada mereka. Kamu bilang dia yang menyembunyikan kamera? Dia itu kakek Fu. Betul, Presdir, jangan marah. Saya pasti tidak akan membiarkan kakek Fu disalahkan tanpa alasan. Si tukang bersih-bersih brengsek ini, saya harus memberinya pelajaran yang berkesan. Bodoh. Bagaimana mungkin kakek saya? Tunggu dulu. Karena Fu Yuancheng sudah datang. Apa sekarang bisa mengambil rekaman CCTV? Kamu siapa? Berani-beraninya menyebut nama Presdir kami langsung. Dia bilang ambil. Ya, ambil. Ambil rekaman CCTV-nya. Presdir, rekaman CCTV-nya jangan diambil. Kita hanya perlu menyiram air kotor ke orang itu sudah cukup. Lina, kamu benar-benar direktur yang baik untuk perusahaan. Bukankah ini juga karena saya memikirkan Bapak? Presdir, rekaman CCTV sudah diambil. Ternyata dia. Memang dia. Cucu menantu. Saya sedang kalap nafsu. Tolong selamatkan saya. Pak Direktur, saya rasa ini semua salah paham. Kakek mungkin karena panik, salah masuk toilet. Salah masuk toilet? Lalu kenapa harus bawa HP, kok malah memfoto diam-diam? Bukannya cuma difoto sebentar? Kasih saja uang ganti rugikan selesai? Kenapa? Kamu cuma karyawan kecil? Masih berani melawan grup Fu, ya? Saya tidak peduli siapapun orangnya, kalau berbuat salah, harus dihukum. Wan, kamu hebat. Memang orang yang saya incar. Kakek, ini kan di perusahaan. Kalau mau tunjuk cinta, harus lihat situasi dong. Kakek. Benar. Benar-benar kamu. Dia itu kakek Fu? Kalau begitu, lalu siapa dia? Cucu menantu, kamu tidak tahu, saya ini petugas kebersihan baru di perusahaan. Kenapa tidak bilang dari tadi, ini? Cucu menantu, kan kamu juga tidak tanya. Siapa yang kamu panggil cucu menantu? Jangan asal panggil. Ayo, buang orang menjijikkan ini keluar untukku. Siap. Cucu menantu. Pak Direktur, maafkan saya. Semua gara-gara si tua itu. Dia menipu saya. Saya kira dia kakek Fu, makanya saya bela mati-matian. Pak Direktur, saya tidak bermaksud membuat susah kakek Fu, Pak Direktur. Mengukur keadilan berdasarkan status. Fu Yuancheng. Saya serahkan perusahaan ini padamu. Begini caranya kamu melatih bawahanmu? Kakek Fu, maafkan saya. Saya buta, tidak mengenali orang penting. Saya di perusahaan ini sudah bekerja keras selama 10 tahun. Saya mohon beri saya kesempatan, kakek Fu. Karena kamu meremehkan petugas kebersihan. Baiklah, mulai hari ini, kamu diturunkan dari direktur menjadi petugas kebersihan. Kamu sendiri coba rasakan sendiri. Sisanya, yang suka semena-mena karena punya kuasa, semua dipecat. Bocah nakal. Kemari. Ji Wanwan. Kamu pasti sudah tahu dari awal identitas kakek Fu. Sudahlah. Bikin aku jadi begini. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kamu keluar dari rumah sakit lagi buat apa? Aduh, cuma sibuk berantem. Sampai lupa urusan penting, dasar anak bandel. Aku mau kamu janji langsung padaku. Jangan pernah pecat sekretaris Ji. Dia kasih kamu minum apa sih? Sampai kamu kayak gini? Sampai-sampai kamu jauh-jauh dari rumah sakit ke sini cuma buat ngomong satu kalimat ini? Dengar ya, mau dia jadi nenekku?
Jangan harap. Aduh, apa yang kamu pikir? Emangnya aku kakek-kakek yang suka cari yang muda? Dia itu calon menantu perempuan pilihanku. Makin gak mungkin. Aku sudah punya Xiang Wan. Kayaknya si bandel ini belum tahu kalau Wan Wan itu adalah Xiang Wan King Cheng. Sekarang mereka berdua saling gak suka, aku belum bisa kasih tahu dia. Tunggu hubungan mereka membaik dulu baru bicara. Kalau aku gak peduli. Kalau aku tahu kamu pecat dia. Aku bunuh diri di depanmu. Baiklah, aku janji. Asisten khusus Shu antar kakek pulang. Jangan ingkar janji ya. Jangan ingkar janji. Ji Wan ini memang hebat ya, bisa bikin kakekku sendiri yang minta ampun buat dia. Tadi dia kan lindungi kakek, jadi biarin aja dia tinggal beberapa hari lagi. Sayang, kamu sudah makan? Beberapa hari ini, perusahaan lagi banyak urusan, sampai nggak ada waktu ketemu kamu. Sayang, maaf ya. Chengku memang capek ya. Nggak apa-apa, kita ketemu setelah sibuk. Ji Wan berani sekali kamu. Kamu tahu nggak perusahaan nggak boleh ada hubungan kantor? Kamu berani pacaran sama direktur lagi. Ji Wan sedang pacaran dengan direktur. Astaga, bagaimana mungkin? Berarti dia istri direktur. Jangan ngomong sembarangan. Aceng dari keluarga kami, cuma foto profilnya sama dengan direktur persis sama saja lagi pula. Aku sudah punya orang yang kusuka. Kamu jangan setiap hari selalu mengawasi aku dan direktur. Apakah ada hubungan khusus? Aku tidak mungkin tertarik pada dia si direktur yang mudi dan jahat. Ji Wan. Sudah kukatakan, karyawan perusahaan tidak diperbolehkan membicarakan bos di belakang. Kamu potong gaji. Kenapa setiap kali membicarakan keburukannya selalu didengarnya? Kamu ikut aku masuk. Foto profil direktur adalah karya pelukis jenius yang dibuat khusus untuk direktur secara personal. Bagaimana mungkin ada orang menggunakan yang sama? Ternyata benar-benar direktur. Ji Wan. Sepertinya kalian berdua tidak tahu identitas masing-masing. Kalau begitu, jangan salahkan aku, sebelum direktur tahu identitasmu menyingkirkanmu. Dalam waktu setengah jam, saring semua data penting dari file ini. Terlambat 1 detik, langsung laporkan diri ke HR. Setengah jam? Kamu yang gila atau aku? Tidak bisa. Sekarang juga kamu bisa pergi. Aku lakukan. Presdir, bukankah beberapa hari lalu Anda baru saja berjanji kepada kakek bahwa Anda tidak akan memecat Sekretaris Ji? Aku hanya bilang tidak akan memecatnya. Kalau dia sendiri yang mengundurkan diri, ya sudah tidak bisa apa-apa. Sekretaris Ji, Presdir ini benar-benar licik dan kejam. Kamu bilang kamu menyinggung Presdir. Buat apa? Asisten Shu, beritahu. HR. Siap. Tepat setengah jam. Perang bisnis harus memperebutkan setiap detik. Ini sudah lewat masa berlakunya. Asisten Shu, berikan dia yang terbaru. Lanjutkan penyaringan. Presdir, aku tahu membicarakan keburukan Anda di belakang itu tidak baik. Tapi kalau Anda ingin balas dendam, serang saja aku. Ingin memaksaku pergi dengan cara kekanak-kanakan seperti ini? Tidak mungkin. Anda seorang presdir yang tinggi di atas, tidak akan pernah tahu pekerjaan ini bagiku betapa pentingnya. Sekretaris Ji, cukup keren juga ya.
Ayo, file ini perlu ada yang menindaklanjutinya dengan Direktur Wang dari grup Haohan. Siapa yang mau pergi? Aku tidak mau pergi. Direktur Wang itu paling suka minum dan wanita cantik. Setiap kali pergi, pasti bukan diganggu ya dibuat mabuk setengah mati. Benar, bunuh aku pun aku tidak mau pergi. Sudah beberapa kali dirugikan. Lagi pula dia klien besar perusahaan. Aku tidak berani membuatnya marah. Si perempuan brengsek ini waktu itu berani memukulku. Kesempatan balas dendam datang. Ji-Wan-Wan, kamu pergi ke restoran Desheng. Jaga baik-baik Bapak Wang. Bapak Wan, saya masih punya pekerjaan yang ditugaskan direktur utama, belum selesai. Kalau pergi keluar, harus bilang ke direktur utama. Bapak Wang sudah menunggu di restoran. Kalau kamu terlambat, menghambat proyek besar perusahaan, saya rasa kamu juga tidak perlu tinggal di perusahaan lagi. Betul sekali, Bapak Wang. Dia paling benci menunggu. Baiklah, saya mengerti. Bapak Wang, mengirimkan seorang kecantikan untuk Anda. Ini adalah perusahaan kami yang sengaja disiapkan untuk Anda. Silakan Anda bersenang-senang. Ji-Wan-Wan. Kali ini, saya pasti akan membuatmu membayar harganya. Grup Fushi. Beberapa rekan kerja perempuan itu satu persatu wajahnya seperti dibentuk dari air. Melihatnya, saya hati jadi gatal-gatal. Satu persatu sangat cerdik. Di belakang, lagi dilindungi grup Fushi, jadi susah didekati. Saya hari ini sengaja membawa senjata rahasia. Wang De, kamu gila. Kalau hal ini diketahui Bapak Fu, kita pasti mati tanpa kuburan. Lihat nih. Ini adalah pimpinan tinggi grup Fushi yang khusus ditugaskan. Mungkin wanita ini adalah Bapak Wan yang dipersembahkan untuk kita mainkan. Maaf, Bapak Wang, saya terlambat. Benar-benar kecantikan. Maaf saya terlambat. Ayo, 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 ayo. Duduk, 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 duduk. Terlambat aturan lama. Minum. Bukan Pak Wang, kami masih ada pekerjaan yang belum selesai. Atasanmu tidak bilang, minum sama aku, itu adalah pekerjaanmu, minuman ini, kalau kamu nggak minum, juga boleh. Pekerjaan? Lupakan saja. Fu Yuancheng selalu ingin mengusirku. Hal ini, aku tidak boleh mengacaukannya lagi. Aku minum. Presiden direktur, aku tahu, membicarakan keburukanmu di belakangmu itu tidak baik. Tapi, kalau kamu mau balas dendam padaku, silakan tujukan padaku, mau pakai cara kekanak-kanakan untuk memaksaku pergi. Tidak mungkin. Kamu seorang presiden direktur yang tinggi di atas, tidak akan pernah tahu pekerjaan ini seberapa pentingnya bagiku. Ji-Wan-Wan masuk. Ji-Wan-Wan ke depannya, pekerjaan-pekerjaan yang tidak masuk akal, tidak akan kusuruh kamu lakukan lagi. Aku minta maaf padamu. Presiden Direktur Sekretaris Ji ditugaskan oleh Presiden Direktur Wan untuk menjamu Pak Wang dari grup Haohan. Pak Wang, orang itu sangat genit. Bukankah perusahaan sudah melarang untuk tidak mengirim rekan kerja perempuan untuk menemani klien minum? Segera berangkat ke Desheng Lu. Siap? Sekretaris ini ya. Benar-benar cantik, ya, santai saja, nanti kita bawa ke hotel, setelah itu aku semua milik kalian. Sekretaris kamu, kayaknya nggak kuat minum. Aku sudah pesan kamar, sekarang aku antar kamu istirahat sebentar. Pergi sana. Kalian menaruh apa di minuman itu? Tentu saja biar kamu nanti lebih bersemangat, cuma sedikit bahan tambahan. Aku kasih tahu. Aku orang grup Fu. Kalian berani melakukan ini. Grup Fu akan menuntut pertanggungjawaban.
Nona kecil, kalau bukan karena perusahaanmu yang memberi isyarat mana berani aku, menurutku lebih baik kamu pasrah saja. Grup Fu yang menyuruhmu melakukan ini. Dalam setengah jam saring semua dokumen penting dari data ini. Terlambat 1 detik langsung lapor ke HR. Perang bisnis harus memperebutkan setiap detik ini. Sudah lewat batas waktunya, asisten Shu. Kasih dia yang terbaru. Lanjutkan penyaringan. Fu Yuancheng, kamu sampai segitunya untuk mengusirku. Fu Yuancheng, kau bukan manusia. Fu Yuancheng, kau bukan manusia. Suaranya segitu keras. Dia juga segitu garang. Rugi apa? Pulang. Mau kemana? Sekretaris Ji? Sekretaris Ji mau kemana? Dikasih muka malah nggak mau muka? Aku suka sama kamu itu udah ngasih muka, kamu malah mukul aku? Kamu berani mukul aku? Cewek brengsek ini, nggak tahu diri, kalau gitu kita juga nggak perlu ke hotel lagi, di sini aja, teman-teman. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Pergi semua, kalian. Pak Fu, angin apa yang membawamu? Berani menyentuh orangku? Nggak mau hidup lagi? Ji Wanwan, Fu Yuancheng, kamu baik-baik saja? kamu mesum. Munafik mati nggak enak. Ji Wanwan. Asisten Shu, umumkan berita. Grup Fushi akan memblokir total grup Hauhan. Ya, Pak Fu jangan. Pak Fu, maafkan kami. Kami tahu salah. Kamu maafin aku dong. Iya, Pak Fu. Sayang. Kamu ya? Ji Wanwan, kamu sadar dong? Jangan pakai alasan mabuk terang-terangan menggoda. Aku nggak mabuk kok. Percaya nggak? Coba aja. Coba apa? Aroma alkohol di mulutku. Apakah tidak terlalu kuat? Fu. Direktur Fu, saya tidak tahu, dia adalah istri Bapak Fu, kalau saya tahu, beri saya 10 nyali, saya juga tidak berani. Dia bukan istri saya. Suami. Badanmu bagus sekali. Rasanya nyaman sekali saat disentuh. Ji Wanwan, apa yang dilihat? Cepat pergi. Asisten khusus Shu ikat mereka. Serahkan ke instansi terkait. Ikat dan bawa pergi. Cepat bawa wanita gila ini untuk sadar dari mabuk. Bos sekretaris Ji ini tidak seperti mabuk. Ini diberi obat. Kalau begitu, bawa dia buang ke rumah sakit. Kamu ini, pergi ke rumah sakit, juga tidak berguna. Asisten khusus Shu. Kamu lumayan tampan. Aduh, bukan. Ini. Bukan ini, ini. Cepat cari cara. Baik. Bos, ada satu cara. Ini adalah direktur uang kamar yang baru dibuka. Cara untuk obat penawarnya adalah... Ji Wanwan, lepaskan. Tolong aku. Wanita ini, coba lihat baik-baik. Cantik juga ya? Cuma mulutnya. Kalau mulutnya nggak sejahat itu sih bagus.
Mau minta tolong padaku ya? Iya, Kalau gitu jangan menyesal nanti. Sekretaris Ji, air dingin paling manjur buat orang sepertimu. Kamu di sini aja, sadar dulu. Kalau udah sadar baru keluar. Fu Yuancheng, jangan pergi. Ji Wan, kau. Kayaknya airnya kurang dingin. Kau rendam aja lebih lama. Obat itu pasti bisa menular lewat aromanya. Kalau tidak, mana mungkin aku punya dorongan untuk menciumnya. Aku kan nggak mabuk. Coba saja kalau nggak percaya. Coba apa? Gimana nih? Gimana nih? Aku sampai berani mencium bosku sendiri. Kalau sudah sadar, keluar sana. Maaf, Presdir. Hari ini aku merepotkanmu. Kenapa kamu nggak pakai baju? Bajuku kan basah semua. Baju putih itu kalau dipakai bakal lebih tembus pandang. Asisten khusus Yu. Ambilkan satu set baju untuk Sekretaris Ji. Terima kasih, Presdir. Mendingan di kerjaan pakai otak sedikit. Ada yang kasih kamu obat. Masa kamu nggak tahu? Aku belum ngomong soal kamu. Kalau mau pecat aku, pecat saja terang-terangan. Bilang ke klien, lalu diam-diam main pahlawan lagi. Maksudnya apa? Kamu bilang ada yang mengatur Pak Wang untukmu. Bukan kamu? Sekretaris Ji. Di matamu aku ini seburuk apa sih? Kita berdua sama saja. Di matamu, aku juga nggak lebih baik. Kamu. Sudahlah. Perkara ini besok pasti akan kuselidiki siapa pelakunya. Akan kuberi kamu penjelasan. Di perusahaanku, aku tidak mengizinkan ada orang licik seperti itu. Maaf, Direktur. Hari ini masih merepotkan Anda. Mengantar saya pulang. Selanjutnya lebih hati-hati. Ya. Tenang saja. Kesalahan yang kamu alami hari ini besok, saya pasti akan membalasnya 1000 kali lipat. Gawat, gawat, gawat. Sekarang bagaimana setiap kali ingat Direktur tak bisa menahan diri mengingat momen ini. Direktur ini tersenyum? Direktur, sudah mengetahui dengan pasti dari Bapak Wang bahwa orang yang menyuruhnya memberi kepada Sekretaris Ji adalah Lina. Berani menyentuh orang saya dan menggunakan cara yang begitu kotor. Asisten Shu. Beritahu seluruh perusahaan besok saya ada hal besar yang akan umumkan. Baik. Ada hal lain? Anda akhir-akhir ini terhadap Sekretaris Ji agak berbeda. Anda sebelumnya tak pernah melindunginya. Asisten Shu, kalau kamu terlalu santai saya bisa menambah pekerjaan. Tak santai, Direktur. Saya salah. Apa? CEO Fu sudah tahu. Sudah, aku tahu. Selesai.
Besok CEO pasti tidak akan membiarkanku. Bagaimana ini? Foto profil CEO adalah karya pelukis jenius yang dibuat khusus untuk CEO. Kok ada yang pakai yang sama? Ternyata benar-benar CEO. Ji-wan-wan. Sepertinya kalian berdua tidak tahu identitas satu sama lain. Ji-wan-wan. Kamu dan CEO pacaran online. Kalau aku pergi, bukannya kamu jadi istri CEO. Kenapa? Yang baru datang di perusahaan, Sekretaris Ji, suaranya mirip banget dengan Kak Lina. Aku baru saja terima telepon darinya. Dengar suaranya, kukira Kak Lina yang meneleponku. Iya, aku beberapa kali hampir tidak bisa membedakannya. Betul. Kak Lina. Yang aku kirimkan ke kamu, akun media sosial itu, kalau mau diretas, susah nggak? Aku bayar 2 kali lipat. Aku harus cepat dapatkan akun ini. Ji-wan-wan, percaya nggak? Besok yang pergi adalah kamu, bukan aku. Ji-wan-wan, jangan dipikirkan lagi. Kalau kamu terus memikirkannya, maka kamu akan bersalah pada Acheng. Oh ya, Acheng. Sial, lupa sama sayang. Halo, sayang. Acheng. Aku hari ini siangnya agak sibuk. Lupa membalas pesanmu. Tidak apa-apa. Aku juga lumayan sibuk. Acheng. Jika suatu hari kita berdua salah satu dari kita tanpa sengaja melakukan perbuatan yang tidak baik, menurutmu perasaan kita berdua masih akan berlanjut? Sayang, apakah kamu tahu sesuatu? Aku, ada satu hal ingin jujur padamu. Aku juga ada hal yang ingin kujujurkan padamu. Hari ini aku Halo? Acheng. oleh seorang bawahan perempuan dicium paksa. Tapi tenang saja, hatiku hanya untukmu. Halo? Kamu ingin jujur padaku tentang apa? Halo? Akunku ini diretas. Nona Ji, Anda perlu menyerahkan data terkait. Akun akan dipulihkan dalam 3 hari. Bisa lebih cepat lagi? Ini sudah kecepatan tercepat. Baiklah. Wan-wan, kamu baik-baik saja. Kejadian kemarin sudah tersebar di seluruh perusahaan. Aku baik-baik saja. Lina benar-benar sangat jahat. Tapi bagaimana dia sudah diambang kematian masih tenang-tenang saja. Ji-wan-wan, kemarin malam, kamu lolos dari bahaya. Kamu beruntung, hari ini tidak akan semudah itu. Lina, sekarang kamu cuma petugas kebersihan sombong. Apa presiden direktur sudah mengeluarkan perintah untuk menghukummu dengan tegas? Hukuman tegas atau yang lain sebentar lagi akan ketahuan. Sudah diambang kematian masih begitu sombong. Jangan-jangan presiden direktur mau berubah pikiran. Masalah ini besok pasti akan aku selidiki, siapa pelakunya, dan memberimu penjelasan. Di perusahaan saya tidak mengizinkan ada orang licik seperti ini. Saya percaya presiden direktur pasti akan menanganinya dengan serius. Presiden Direktur sudah sesuai perintah Anda. 5 menit lagi akan diadakan rapat karyawan. Hanya saja Lina sudah lama bekerja di sini. Memecatnya mungkin akan berdampak kurang baik. Seseorang harus untuk perbuatannya sendiri, membayar konsekuensinya. Ji-wan-wan semua karena kamu presiden direktur baru begitu kejam padaku. Kalau begitu, jangan salahkan aku mengambil identitasmu. Cheng, selamat pagi. Aku kangen banget sama kamu. Sayang, selamat pagi. Kamu mau apa ke sini?
Keluar. Aku, Pak Direktur, ini kopi yang aku sengaja rebus untuk Bapak. Silakan dicoba. Aku sudah bukan direktur kamu lagi, Lina. Fokuskan pikiranmu di tempat yang benar. Itu lebih penting dari apapun. Pak Direktur, apa Bapak ada kesalahpahaman tentang aku? Ini pertama kalinya kamu bilang kangen sama aku. Aku senang sekali. Apakah ini kesalahpahaman? Sebentar lagi akan terungkap kebenarannya. Sayang, kenapa habis menggoda langsung kabur? Pak Direktur, maaf ya. Ini Ah Chengku yang kirim pesan, mengganggu Bapak. Aku akan silenkan. Ah, Cheng. Nama akun medsos kamu apa? Xiang Wan yang memesona. Asisten Shu. Mana mungkin? Kamu adalah Xiang Wan? Pak Direktur, kayaknya kamu tahu akun ini aku. Ini punyaku, akun pribadiku, selain keluarga dekatku, aku tidak pernah menambahkan rekan kerja lainnya, apalagi Anda. Aku, Cheng. Cheng? Cheng, benarkah itu kamu? Cheng, kamu kenapa? Tahu itu kamu tidak senang. Xiang Wan yang aku kenal pasti tidak akan melakukan menjebak perusahaan rekan kerja perempuan. Bagaimana mungkin itu dia? Lina, aku tanya kamu untuk terakhir kalinya. Akun ini, benarkah ini punyamu? Kamu tahu akibatnya jika membohongiku. Cheng, kamu bicara apa sih? Akun orang lain apalagi? Kamu lupa? Kamu kemarin pergi ke rumah sakit menemani kakek. Aku pagi-pagi sekali menghiburmu kata-kata itu. Dan beberapa hari lalu kita bertengkar, aku juga karena marah bilang padamu jangan ganggu aku lagi. Untungnya hari itu Ji Wan Wan dan direktur catatan obrolan hampir seminggu sudah hampir selesai dibaca. Tapi kamu kenapa bisa melakukan penjebakan rekan kerja perempuan di perusahaan Xiang Wan yang aku kenal? Sama sekali tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Aku adalah beberapa hari lalu, Bapak Wang di perusahaan itu, dia ingin memaksaku dengan aturan terselubung. Aku tidak setuju, dia jadi menyimpan dendam, dia ingin balas dendam padaku. Kalau kamu tidak percaya, aku sekarang juga akan mengundurkan diri. Sayang. Maaf, aku hanya ingin memastikan kamu tenang saja. Aku di sini. Aku pasti tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Cheng, kamu baik sekali padaku. Yuan Cheng, bukankah kamu bilang ada hal yang mau diumumkan hari ini? Mulai hari ini status Lina sebagai direktur dipulihkan. Tapi Lina memfitnah Kak Wan Wan. Masalah ini sudah diselidiki dengan jelas, bukan perbuatan Lina. Kalau masih menyebarkan rumor perusahaan, pasti akan menghukum berat. Cheng, aku lapar. Aku ajak kamu makan. Lina benar-benar punya cara yang hebat sampai bisa mendekati direktur Kak Wan Wan. Lina nanti pasti akan lebih menargetkanmu. Hadapi segala tantangan dengan persiapan yang matang. Aku tidak takut padanya, Fu Yuan Cheng. Aku benar-benar percaya kamu akan membela keadilanku. Kamu kan bukan Cheng. Tapi kenapa melihat kamu bersama wanita lain aku merasa sangat sedih. Direktur begitu kehilangan kendali di perusahaan saja seberani ini. Sepertinya Lina menjadi istri direktur, sudah pasti terjadi. Kedepannya jangan sampai menyinggungnya. Ji Wan Wan, sangat pahit, kamu bisa nggak masak kopi? Ini kopi Pak Direktur, dia cuma minum americano tanpa apa-apa. Kalau gitu,
kamu memang gak cocok jadi sekretaris pribadi Yuan Cheng. Jadi, kamu pindah ke divisi bisnis perusahaan, supaya bisa lebih banyak kerjaan keliling. Ini perlu izin Pak Direktur. Ji Wanwan, apa kamu lupa siapa aku? Aku ini calon istri Yuan Cheng. Kalau kamu masih mau terus dekat dengan Yuan Cheng, aku suruh apa, kamu harus lakukan. Baik. Ji Wanwan, selama kamu masih di samping Yuan Cheng sehari, kemungkinan aku ketahuan bertambah besar. Aku harus usir kamu. Pak Direktur, di perusahaan, Anda dan Sekretaris Ji paling dekat. Kepala Lina cemburu juga wajar. Cuma apa? Dengar dari rekan kerja, barusan lihat Kepala Lina dengan baju berantakan keluar dari kantor Anda. Sekarang, rekan-rekan pada ngira Anda di kantor nggak bisa menahan diri, berpesta tiap malam. Bahkan klien yang kasih hadiah mulai ngasih suplemen kesehatan. Kalau bukan karena dia tahu siapa Xiang Wan yang sebenarnya, khawatir dia terdesak sampai melakukan hal yang menyakiti Xiang Wan, aku nggak sudi ikut main sandiwara dengannya. Dia malah makin menjadi-jadi. Hal yang kusuruh kamu selidiki, gimana hasilnya? Akun King Cheng Xiang Wan tidak ada verifikasi nama asli. Aku nggak bisa lacak siapa pemiliknya, tapi aku cek alamat IP loginnya. Sering pakai jaringan perusahaan kita, kata ini. Pasti orang dalam perusahaan. Kalau gitu, selidiki satu persatu. Siap. Bu Lina, ini karya seniman dunia. Wan Lun, direktur sengaja menghabiskan banyak uang untuk dilelang. Pesta malam ini hadiah untuk Pak Zhao. Benarkah? Bu Lina, Pak Zhao adalah klien kami yang paling dihargai Anda ini. Ingat, lukisan ini, malam ini, suruh Ji Wanwan kirim ke pesta lukisan ini. Kami belum pernah membukanya atau menyentuhnya. Jika ada masalah itu, tanggung jawab Ji Wanwan. Baik. Pak Zhao, Bersukaria, selamat ulang tahun, habiskan. hadiah ulang tahun untuk Pak Zhao, dari saya. Oh, saat saya datang tadi terlalu terburu-buru. Saya tidak sengaja lupa. Tapi sekarang sudah menyuruh orang mengambil dari brankas segera akan dikirim. Siapa yang mengirim? Hei, sudah datang. Pak Zhao, kami dari grup Fu menyiapkan hadiah ulang tahun sudah sampai. Hadiah dari Pak Fu. Pasti luar biasa. Semuanya kesini lihat hadiah dari Pak Fu untuk saya. Tidak perlu begitu mencolok. Karya Wan Lun, semua orang ingin melihat-lihat Yuan Cheng. Sekretaris Ji buka lukisannya, perlihatkan kepada semua. Ji Wanwan, kali ini Yuan Cheng pun tak bisa selamatkanmu. Aduhai. Lihat goresan kuasnya. Sekilas saja sudah tahu. Ini pasti karya Wan Lun. Wah, Memang hebat Pak Fu. Benar-benar langkah yang besar, bisa mendapatkan karya Master Wan. iya. Dalam hidup ini beruntung bisa melihat karya Master Wan. Mati pun tak akan menyesal. Ini bagaimana ini? Hah, siapa yang berani-beraninya? Berani merusak karya Master Wan? Wan, kamu. Apa kamu salah paham? Apa kamu pikir ini barangku, jadi sengaja merusaknya? Kamu biasanya di pekerjaan, selalu menargetkanku, aku tidak pernah mempermasalahkannya. Tapi lukisan ini adalah hadiah untuk Pak Zhao. Bukan aku. Aku dari perusahaan, mengambilnya sampai ke sini, tidak pernah membukanya. Jangan berpura-pura, lukisan ini dari saat dikirim, sampai diperiksa, dimasukkan ke brankas, hanya kamu satu-satunya orang yang menyentuhnya, Sekretaris Ji. Asalkan kamu mau mengaku salah, kami tidak akan menyusahkanmu. Tidak susah. Kamu ini apa? Karya Wan Lun ini. Hanya karena keinginan pribadimu, langsung dirusak begitu saja. Benar, Pak Gu. Seorang karyawan kecil ini, berani-beraninya sebesar itu, kalau hari ini tidak ditangani. Kedepannya membuat kami, punya keyakinan apa, untuk bernegosiasi dengan Anda. Gadis muda sekarang, memang pandai berpura-pura. Presiden Direktur, benar-benar bukan aku. Aku tahu kamu biasanya tidak mempercayaiku. Tapi kali ini, benar-benar bukan perbuatanku. Sudah. Perkara ini, Fu Group akan menyelidikinya dengan jelas. Aduh, Pak Fu, kamu masih terlalu muda. Tipe yang seperti ini,
Berpura-pura polos, gadis yang berpura-pura tidak bersalah. Paling pandai menipu, kamu sudah memberikan lukisan ini kepadaku. Aku berhak menghukumnya. Menurutku, kamu juga jangan di Fu Group lagi. Ah tidak, kamu di provinsi ini adalah tumor, Nan. Aku mewakili seluruh Zhao Group, memblacklist dia. Blacklist. Pak Zhao, tidak perlu sampai segitunya. Benar sekali, Bapak Zhao. Asalkan, Sekretaris Ji, dia mau mengakui kesalahannya, bersedia mengganti rugi. Kami juga tidak perlu harus menyusahkannya. Ji Wanwan, mengakui kesalahan. Direktur benar-benar bukan saya yang merusaknya. Ji Wanwan, aku tahu kamu keras kepala. Ini aneh. Lukisan ini hanya disentuh satu orang, bukan kamu, masa saya? Kamu pikir berpura-pura tidak bersalah, bisa lolos begitu saja? Mimpi di siang bolong. Tidak mengakui, ya? Menurutku kamu memang tidak akan menyerah sampai akhir. Kalau begitu, jangan salahkan aku kejam, aku yang memulai perusahaan Zhao saya. Bapak Zhao, karyawan saya yang akan menanganinya. Ji Wanwan, kamu sengaja merusak oleh grup Fu. Secara resmi dipecat. Bawa lukisan yang kamu rusak. Cepat, keluar dari sini. Kemudangan, arah grup Fu. Yuan Cheng, begini apakah terlalu murah baginya? Sebelum saya membuat keputusan, masih harus menanyakan pendapatmu. Bukan itu maksudku. Sudahlah, bisa mengusir Ji Wanwan. Sudah cukup baik. Keluar saja Sekretaris Ji. Sudah, ya, jangan merusak suasana hati semua orang. Ayo terus minum. Sekretaris Ji, Direktur melakukan ini untuk melindungimu. Orang-orang yang hadir, yang mana bukan dari Provinsi Jiang, orang penting yang berkuasa. Mereka bisa menghancurkanmu, seperti membunuh semut. Saya mengerti. Asisten Shu, tolong bantu saya sampaikan kepada Direktur. Saya sendiri akan membuktikan kebenaran saya sendiri. Halo Kakak Su, ada satu hal perlu bantuan Anda. Saya perlu melakukan identifikasi sidik jari. Perlu mengumpulkan sidik jari pihak lain, ya? Baik, tidak masalah. Yuan Cheng, sejak kita saling mengakui, kita belum pernah benar-benar makan bersama sekalipun. Aku lagi sibuk. Yuan Cheng, kalau begitu, kamu janji padaku, waktu kamu malam ini semuanya untukku, ya? Baik. Malam ini aku harus menjadi Nyonya Fu yang sebenarnya. Yuan Cheng, kamu yang selalu menjaga jarak denganku. Aku tidak bisa menunggu lagi. Yuan Cheng. Punggung orang ini kok kelihatannya sangat familiar ya? Sepertinya aku minum terlalu banyak. Siang Wan, waktu kita mengobrol dulu aku dengar kamu bilang, kamu sendiri punya toleransi alkohol yang bagus, tidak akan mabuk. Bukannya bukan minumannya yang memabukkan, tapi orangnya sendiri yang mabuk. Yuan Cheng, cepat kamu minum ini. Halo, pesanan Anda sudah siap. Ji Wanwan, kamu kira dengan berdandan seperti ini aku tidak akan mengenalimu? Kamu main-main apa lagi? Di atas gelas ini, pasti ada sidik jari. Restoran ini kenapa sih? Menyajikan makanan saja. Lama banget. Maaf ya, Nona.
Makanannya sudah datang. Silakan dinikmati. Kamu nggak lihat ya? Gaun malam haute couture saya. Maaf, Nona. Sungguh maaf. Minta maaf buat apa? Kamu sudah merusak mood baik saya. Cuma tumpah sedikit kok, ke kamar kecil, bersihkan sebentar sudah beres. Yuan Cheng. Itu. Tunggu aku sebentar. Aku akan segera kembali. Pak, gelas Bapak ini kotor. Saya turun. Ambilkan yang baru untuk Bapak. Ji Wan Wan. Kamu kesini ngapain? Saya sudah Bapak pecat. Saya harus mencari pekerjaan baru untuk menghidupi diri sendiri. Masih juga nggak jujur. Bukti saya. Kalau ruang VIP ini, ganti pelayan lain. Pak Direktur, saya tahu Lina adalah kekasihmu. Kamu membelanya, bukan membantuku. Saya bisa memahaminya. Tapi saya hanya ingin menggunakan caraku sendiri untuk membersihkan namaku. Tidak berlebihan, kan? Lukisan terkenal itu, sebenarnya siapa yang merusaknya? Akan ada hasilnya dalam beberapa hari. Masih ada urusan di dapur. Saya akan pergi dulu. Sifat keras kepala ini sangat mirip dengan Xiang Wan. Asisten Shu, tadi saya. Saat ke toilet, ternyata saya sedang datang bulan. Bisakah kamu membelikan saya satu? Asisten Shu, maaf merepotkanmu. Baik, Nona Lina. Tunggu sebentar. Yuan Cheng, kenapa kamu curang? Saya sudah minum 3 gelas, kamu belum minum seteguk pun. Masih ada urusan di perusahaan. Kamu makan saja pelan-pelan. Yuan Cheng. Wanita ini, Lina, menggunakan trik lama lagi. Yuan Cheng, kamu baik-baik saja? Asisten Shu. Yuan Cheng, asisten Shu hari ini tidak ada. Dia pergi keluar membelikan sesuatu untukku. Malam ini, temani aku, ya? HP-nya di mana? Yuan Cheng, HP-mu habis baterai dan mati. Sudah saya beritahu perusahaan. Tenang saja, malam ini tidak akan ada urusan apapun, tidak akan ada yang datang mengganggu kita. Dia merencanakan semuanya. Aduh, tidak enak sekali. Jika terus begini, akan benar-benar di luar kendali. Lukisan terkenal itu, siapa yang merusaknya? Beberapa hari lagi pasti ada hasilnya. Masih ada urusan di dapur. Aku sibuk dulu ya. Ya, Ji Wan Wan masih di sini. Lina, ini pertama kalinya kita. Jangan sembarangan. Ambil bajuku. Kita ke hotel. Yuan Cheng, kamu setuju? Yuan Cheng. Wan Wan. Wan Wan. Wan Wan. Wan Wan. Pulang kerja. Makan malam bareng yuk. Maaf, manajer. Suamiku meninggal muda. Setelah pulang kerja, aku masih harus menghidupi 2 anak. Anak? Ya sudah, lupakan saja. Di luar sana, citra diri itu kita yang buat. Citra janda dengan 2 anak sangat efektif. Wan Wan, kamu sama sekali tidak terlihat pernah punya 2 anak. Meski punya 2 anak, kamu juga harus memikirkan masa depanmu, cari pasangan lagi. Tidak usah, tidak usah. Aku orangnya tradisional. Seumur hidupku, hanya mengakui 1 orang. Ji Wan Wan. Kamu, apa? Akhirnya kutemukan kamu. Kamu.
Wah, Fu Yuancheng, apa yang kau lakukan? Ini tidak beres. Dia ini dibius. Fu Yuancheng. Fu Yuancheng, pacarmu? Di hotel ini, aku akan panggil dia. wanita pacar. Jangan pergi. Jangan beritahu dia. Ji Wanwan, waktu itu aku menyelamatkanmu. Kali ini kau tidak boleh, tidak menolong, saat kau dalam bahaya. Aku tahu kau sekarang sangat tergesa-gesa, tapi tunggu dulu, jangan tergesa-gesa. Ada apa? Bicarakan di rumah nanti. Tolong minta izin kepada manajer untukku. Janda dan pria yang sudah menikah astaga dapat gosip besar. Tanya alamat rumahmu, juga tidak memberitahuku, hanya bisa membawamu ke rumahku. Tidak menyangka bentuk tubuh Fu Yuancheng cukup bagus. Keuntungan seperti ini, bagaimana mungkin aku menikmatinya sendirian? Sebelum ini membuatku menderita banyak ketidakadilan. Ambil sedikit fotomu. Tidak berlebihan, kan? Apa? Fu Yuancheng, kamu pria brengsek. Kok kekuatannya sebesar itu sih? Sayang, aku tadi hampir nyaris dinodai oleh wanita jahat. Bos ini sedang merajuk. Dia ternyata bisa merajuk. Fu Yuancheng, apa kamu salah orang? Aku bukan Lina kamu. Sadarlah sedikit. Ji Wanwan. Dasar bodoh. Fu Yuancheng, aku sudah punya orang yang kusukai. Jangan gegabah. Tenang saja. Ji Wanwan, aku bukan kamu. Tidak akan tak terkendali, diriku sendiri. Tapi hari ini, bukan hanya tidak bisa berjalan, perlu istirahat di rumahmu. Tidurlah. Aku tidak akan menyentuhmu. Ji Wanwan. Jangan bergerak. Kontrol diriku tinggi. Juga tidak tahan. Kamu menggoda seperti ini. Tapi, sangat tidak nyaman. Aku ke toilet dulu. Pria ini cukup sopan. Restoran kalian, bagaimana cara kerjanya? Orang sebesar ini hilang. Nona jangan buru-buru sebentar lagi. Manajer, aku tahu Bos Fu. Oleh pelayan toko kami, dibawa pergi oleh Ji Wanwan. Siapa Ji Wanwan? Ji Wanwan, lagi-lagi Ji Wanwan, sepertinya aku hanya mengusirmu, masih belum cukup. Harus menyingkirkanmu. Wanwan, kamu sudah bangun. Cepat bangun dan sarapan. Bukan mimpi juga ya? Ada apa ini lembut sekali? Jangan-jangan karena obat tradisional kemarin membuat otakku keracunan jadi tidak normal. Wanwan. Duduk. Direktur panggil saja nama lengkapku kamu ini. Tiba-tiba memanggilku Wanwan. Lebih menakutkan daripada nama lengkap. Direktur, tenang saja. Foto-fotoku kemarin sudah kuhapus semua. Aku pasti tidak akan membocorkannya. Jangan lihat aku seperti ini. Aku agak takut, sungguh. Simpan sendiri untuk dilihat. Aku juga tidak keberatan. Tidak usah. Halo. Nona Ji, yang kamu serahkan padaku untuk diperiksa.
2 sampel sidik jari. Hasilnya, sudah ada. Kamu ada waktu sekarang? Datang, ambil sebentar. Benarkah? Kasih alamatnya, aku segera sampai. Aku sudah. Sudah sesuai perintahmu memanggilnya datang. Sekarang. Tapi bisa lepaskan aku sekarang? Jangan buru-buru. Tunggu dia datang. Aku akan melepasmu. Ji-wan-wan. Berani merebut priaku dariku. Kamu mati sudah. Presdir, aku masih ada urusan. Aku duluan ya, kamu makan saja pelan-pelan. Aku masak dari pagi. Terima kasih, Presdir, dadah. Dia bilang padaku, sudah payah-payah, dia kasihan padaku. Loh, Presdir, kalau Bapak sudah tahu, Nona Ji itu adalah King Cheng Xiang Wan, kenapa tidak mengakuinya? aku tidak berani. Aku dulu memperlakukannya dengan buruk. Jangan-jangan, dia membenciku. Kalau begitu, bagaimana dengan Lina? Tidak usah ditahan lagi. Baik. Kenapa janjian di tempat yang terpencil begini? Nona Ji, Sial, Diam saja apa? Cepat kejar. berhenti, berhenti, Jangan lari. berhenti, Jangan lari. berhenti. Jangan lari. Berhenti, berhenti. Jangan lari. Lumayan larinya. Lina, sebenarnya aku salah apa sampai kamu benci? Kamu terus-terusan menyasariku. Ji-wan-wan. Keberadaanmu sendiri sudah sebuah dosa. Tempat terpencil begini, mau ngapain pun gak ada yang bakal tahu. Kalian mau ngapain, ya lakukan aja. Ingat, nanti bersihkan semuanya. Kalian mau apa? Jangan mendekat. Jangan sentuh aku. Kalian ngapain? Ji-wan-wan. Hari ini, kamu akan hilang di sini tanpa suara. Lepaskan. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Wan-wan, ini aku. Jangan takut. Aku di sini. Yuan Cheng, kamu. Kenapa kamu ada di sini? Lina, aku terlalu mengenalmu. Aku sudah lama memasang pelacak di ponselnya. Yuan Cheng, jangan salah paham. Kedua orang ini semuanya disewa oleh Ji-wan-wan. Aku. Lina, tak kusangka kamu sampai berani sampai sejauh ini. Sepertinya aku tidak bisa menoleransimu lagi. Yuan Cheng, bukan seperti itu. Dengarkan penjelasanku, bukan seperti yang kamu lihat. Jangan panggil aku Yuan Cheng. Jangan-jangan kamu pikir dengan membawa sebuah akun ke sini, bisa membuatku percaya kalau kamu benar-benar Xiang Wan, kamu yang bodoh, atau aku? Kamu sudah tahu dari awal? Tidak mungkin. Berani-beraninya menyentuh orangku. Asisten Shu, buat mereka merasakan akibatnya. Siap. Direktur Fu, kami juga disuruh oleh Lina, bukan urusan kami. Iya. Kami tidak tahu wanita ini begitu penting bagimu. Kalau tidak, kami mana berani berbuat seperti ini. Ji-wan-wan, apa yang tidak bisa kudapatkan, kamu juga tidak pantas mendapatkannya. Hati-hati. Yuan Cheng. Wan-wan. Aku tidak apa-apa. Yuan Cheng. Fu Yuan Cheng. Du. Fu Yuan Cheng. Fu Yuan Cheng. Fu Yuan Cheng. Ji-wan-wan. Berdasarkan apa kamu membuat direktur begitu melindungimu? Fu Yuan Cheng. Fu Yuan Cheng. Kamu jangan sampai terjadi apa-apa. Fu Yuan Cheng. Direktur, Fu Yuan Cheng. Cepat.
sudah sampai. Nona Ji, sebagai asisten khusus direktur, saya harus menemani. Kamu sendiri harus tenang. Tidak bisa, aku sekarang harus masuk. Ini. Bagaimana? Apakah dia sangat peduli padaku? Nona Ji di luar hampir mati ketakutan. Bos, pahlawan menyelamatkan wanita cantik, aku bisa mengerti. Tapi trikmu pura-pura pingsan ini diperankan agak kikuk. Aku sebelumnya sangat kasar padanya. Aku juga takut. Dia tahu aku adalah Echeng, setelah itu, tidak bisa menerima. Jadi, ingin, sebelum berterus terang, menguji sedikit. Apakah dia benar-benar membenci aku di dunia nyata? Orang yang selalu khawatir ini masihkah orang yang aku kenal? Tegas, dan tak kenal ampun. Direktur yang dingin dan tak berperasaan. Kakek, maaf, dia terluka karena menyelamatkan saya. Jadi begini, apapun yang kakek mau, saya lakukan. Nah, gak. Keluarga Fu, kami bukan keluarga yang tak masuk akal. Kamu cuma perlu merawat si bocah nakal ini sampai sembuh. Baik, ini juga kewajiban saya. Wah, waktunya minum obat. Kamu pergi ambil air panas. Baik. Bocah nakal, masih pura-pura? Jangan keras-keras dong. Kakek, kok kakek tahu kalau aku pura-pura? Kamu ini aku yang membesarkanmu dengan tongkat sejak kecil. Perempuan itu seberapa kuat sih? Sehebat aku memukulmu waktu kecil. Luka kecil begini nggak sampai kamu jadi kayak mau mati. Sekarang sampai-sampai kakek tua ini ikut-ikutan bohong. Dulu kan karena kakek sudah tahu dia adalah Xiang Wan, diam-diam menemui dia tanpa sepengetahuanku, sampai aku salah paham dan terus menyusahinya. Apa sampai sekarang aku takut mengakuinya? Aduh. Kakek jantungnya nggak enak. Aku mau istirahat dulu. Hah, Direktur, Anda sudah bangun? Kalau gitu, berarti Anda sudah baik-baik saja. Aduh, kepalaku sakit. Kalau begini, sudah lebih baik. Sudah jauh lebih baik. Aduh. Direktur memang licik ya. Ayo, Presdir. Hati-hati. Aduh, Presdir, yang terluka kan otak, bukan kaki. Kamu jalan sendiri saja ya. Gimana kalau terjadi sesuatu? Iya, Presdir, kamu naik sendiri pelan-pelan ya. Obatnya sudah siap. Aku ambilkan obat untukmu. Oh, Asisten Shu, potong gaji setengah bulan. Tapi tadi aku bilang ke Nona Ji, villa malam ini tidak ada kamar kosong. Dia terpaksa satu kamar denganmu, merawatmu dari dekat. Tambah 1 bulan gaji. Pria yang sedang jatuh cinta mudah sekali diatur. halo. Nona Ji, ya? Akun yang Anda laporkan 3 hari lalu, akun King Cheng Xiang Wan, sudah berhasil dikembalikan. Terima kasih. Aceng. Aku sepertinya menyukai orang lain di dunia nyata. Wan, kenapa tidak masuk? Presdir, minum obat. Aceng, ayo kita bertemu secepatnya. Aku tidak bisa menunggu lagi. Presdir. Wan, kalau kamu tahu itu aku, apakah senang atau kecewa? Aceng, kamu sudah sampai. Aku di meja nomor 6. Sayang, aku sudah sampai. Fu Yuanchen. Kamu kenapa di sini? Tidak, dia cuma mantan bosku. Ngapain gugup dan merasa bersalah? Ketemu istri yang aku kenal online. Juga reservasi meja nomor 6. Ternyata dia sudah menikah. Lihat sikapnya itu. Sepertinya sangat menyukai istrinya, ya. Kalau begitu, tempat duduk ini kuserahkan padamu. Aku ganti tempat. Aceng, ganti tempat. Sekarang aku di meja nomor 7.
Kebetulan. Dia tadi ganti ke meja nomor 7. Ini. Kebetulan banget. Kalau begitu, aku balik lagi. Ji-wan-wan. Kamu bodoh banget sih. Aku benar-benar meragukan apa yang kusuka darimu. Akulah Aceng. Aceng. Kamu adalah Aceng. Di dunia nyata, dengan persona online agak berbeda, tapi asli 100%. Pacar online-nya aku. Pasangan hidupku. Ternyata benar-benar bos monsterku di direktur utama. Aku buru-buru keluar. Kunci ketinggalan. Aku pulang dulu. Direktur utama, santai saja. Lagi pula pacaran online ada risikonya. Anda ketemu langsung, malah gagal juga, sudah diduga. Diam. Cariin aku ahli hubungan asmara. Istri yang sudah di depan mata jangan sampai lepas lagi. Siap. Mengejar wanita sebenarnya mudah. Ingat 3 kata ini, kekuatan uang. Yang dilihat wanita, beli. Yang disentuh wanita, beli. Toko yang dikunjungi wanita, beli, beli, beli. Saat wanita senang, beli. Saat wanita tidak senang, harus lebih banyak beli. Intinya ingat, beli, beli, beli. Sudah ingat? Mudah sekali. Sesederhana itu. Wan-Wan sekarang di mana? Sedang jalan-jalan di mall. Saatnya menguji hasil belajar beberapa hari ini. Fu Yuan Cheng adalah Aceng. Setiap kali teringat aku pernah bicara dengan bosku sendiri omongan mesum sebanyak itu, aku malu sampai ingin mati. Akhir-akhir ini susah tidur, sampai berhalusinasi. Kenapa dia di sini? Sayang. Fu Yuan Cheng, jangan panggil aku begitu. Aku masih agak belum terbiasa. Baiklah, sayang. Bungkus semua baju yang baru saja disentuh sayang tadi. Siap. Semuanya? Tidak. Tidak usah. Baju di toko ini aku tidak terlalu suka. Aku masih ingin lihat yang di seberang. Mengerti. Setelah bungkus ini, toko di seberang juga bungkus semuanya. Siap. Fu Yuan Cheng, kamu gila ya? Nyonya senang, beli. Nyonya tidak senang, harus lebih banyak beli. Kalau begitu, semua baju di lantai ini aku ambil semua. Siap. Beli semua perhiasan di sini. Ya. Mengerti sayang, ambil sepatu dari toko ini. Bungkus semuanya. Ya. Fu Yuan Cheng, di dalam toplesmu, lagi main apa? Aku hanya ingin membuatmu senang, sayang. Jangan ikuti aku. Aku mau ke kamar kecil. Aku tunggu kamu. Pak Direktur, kenapa aku merasa Nyonya semakin marah? Sayang, aku lagi ada urusan di luar. Sebentar lagi pulang. Wan-Wan, benar-benar kamu? Senior, kebetulan sekali. Sudah lama tidak bertemu. Lewat pintu samping ini masuk. Itu tokoku, masuk dan duduk-duduk. Bagus sekali. Kebetulan ingin menghindar orang-orang yang menyebalkan ini. Baiklah. Ayo. Wan-Wan, suka yang mana? Aku antar kamu. Tidak usah. Sudah masuk? Ya sudah. Jangan pura-pura lagi. Mau yang mana? Langsung bilang saja. Di sini, satu barang pun harganya setara gajimu 3 bulan. Kamu juga tahu, selama kuliah dulu, aku diam-diam naksir kamu, kasih kesempatan dong. Kalau tadi aku tidak salah dengar, Kak seharusnya sudah menikah, kan? Ada istri kenapa? Laki-laki kayak mana yang di luar tidak punya simpanan? Yang kecil satu ini harganya 8.000. Tukar dengan satu malammu, gimana? Aku tidak tertarik. Kamu. Ambil uang 8.000 ini pergi periksa otakmu yang ada. Lihat saja, bertahun-tahun ini apa kamu cuma fokus jadi gendut, lupa berkembang otak kecilmu. Ji Wan-Wan, kamu pikir kamu siapa? Pakaianmu murahan, berlagak suci di depanku. Hari ini, kalau tidak kamu cariin aku batu permata itu, atau... Lepaskan. Ya temani aku satu malam untuk bayar utang. Kamu menjijikkan. Berani-beraninya kamu pukul aku?
Berani mengganggu istriku? Asisten Shu, hancurkan toko ini. Bos, Master Hubungan Asmara bilang, kalau di depan istri bersikap brutal, bisa menurunkan kesan baik. Istriku adalah batasanku. Aku bilang hancurkan, ya hancurkan. Kali ini, hanya memberimu pelajaran kecil. Kalau ada lagi next time, yang dihancurkan bukan tokonya lagi. Hancurkan. Sayang, barusan aku lihat dia mau memukulmu. Agak emosi, tidak bisa menahan diri. Kamu tidak akan benar-benar kesan baikmu padaku turun, kan? Tidak kok. Barusan, Acengku, kelihatan sangat keren. Sayang, akhirnya kamu mau mengakuiku. Hari ini hari pertamamu kerja. Harus kerjakan tugasmu dengan baik, tugas pokokmu sendiri. Baik, Pak. Cepetan semua. Pak Jeda mau rapat. Pak Jeda, panggilannya aneh ya. Di perusahaan kita ada yang marga Jeda? Itu nama panggilan direktur kita. Sebentar lagi kamu akan tahu kenapa begitu. Oh, oke. Ini semua adalah kerjasama kita dengan Wang Group. Semuanya boleh memberikan pendapat. Rapat di Jeddah. Sudah waktunya istriku minum air. Aku telepon ingatkan dia. Halo, sayang. Cuaca akhir-akhir ini kering. Ingat minum air ya. Lanjutkan. Baik, kalau begitu, kerjasama kita dengan Wang Group harus jamin keuntungannya dalam 1 miliar. Ada ide lain? Kita rapat di Jeddah. Istriku mau tidur siang. Halo sayang, waktunya tidur siang. Fu Yuancheng, 800 telepon sehari, kamu nggak capek? Kalau telepon lagi, kamu tidur di lantai. Istriku kangen aku. Minta aku pulang. Kalian lanjutkan. Akhirnya aku paham kenapa direktur dipanggil Pak Jeda. Sayang, kok kamu pulang lagi? Kangen kamu. Sayang, selamat tidur siang. Sayang, selamat tidur siang.